Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papi di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat, rizki, kesehatan, dan hari yang indah olehnya. Oke, pada kesempatan kali ini beberapa waktu yang lalu kan ketika gue sudah mentasbihkan kalau rig gue menjadi real gado-gado mining rig, bercanda ya teman-teman ya. Di situ gue punya RX 580 yang 8 GB dari Sapphire untuk keluaran dengan brand name-nya yang Nitro Plus ya guys. Gue nggak tahu kenapa di kartu itu kayaknya rig gua jadi kurang stabil guys. Padahal di RX 580 sebelumnya yang gue miliki itu kan keluaran dari HIS ya, produsennya dari HIS. Itu udah gua tes 2 hari hampir 3 hari running aja sih guys, sebelum akhirnya gua jual itu si RX 580 keluaran HIS-nya. Nah, untuk yang Sapphire Nitro kemarin itu gue nggak tahu kenapa dia selalu mengeluarkan error 43. Sepertinya sih nggak tahu ya, mungkin kartunya sendiri nggak cocok untuk di rig punya gue guys, karena rig gue kan ada keluaran dari Nvidia dan AMD dan dari beragam produsen ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan, cuman gue nggak tahu juga, namanya operating system kan kadang-kadang rada picky. Nah, buktinya sekarang ketika gue jual grafik cardnya ke teman gue untuk si Sapphire Nitro Plusnya itu stabil di sistem dia, dan gue nggak tahu kenapa di sistem gue itu nggak stabil. Karena itu hari ini gue punya apa di sini. Nah, ini yang kartu kecil ini tuh sebetulnya ini punyanya si Biostar. Jadi kartu ini itu dipergunakan untuk mengextend slot PCIe kita, terutama misalkan teman-teman memiliki motherboard yang slot PCIe-nya hanya 1 atau 2, tapi teman-teman ingin pergunakan motherboard tersebut untuk mining, teman-teman bisa pergunakan kartu ini nih. Jadi ini nanti satu PCIe bisa dikoneksin ke 1, 2, 3, 4 ya. Kalau menurut board ini bisa ke 4 dan akan dipoweri oleh Molex. Cuman gue nggak tahu apakah support untuk di motherboard gue di Asus B450F. Nanti kita coba saja. Nah, sebagai pengganti si 580-nya di sini gue punya dari keluaran Nvidia kembali, yaitu GTX 1070 Ti. Karena kalau gue perhatikan hash rate-nya juga lumayan ya, bisa dapat 31 sampai 32 mHz dan rate powernya mirip-mirip dengan RX 580, sekitar 100 sampai 115 120 watt lah penggunaan wattage-nya. Nah, itu gue putuskan untuk membeli kartu grafis si GTX 1070 Ti ini walaupun dalam kondisi second. Tapi ya nggak apa-apa, kita tes aja guys. Yuk kita cek. Oke guys, ini akhirnya udah bisa semua kepasang 6 biji, dan akhirnya gue pakai kartu yang tadi ya, yang punyanya si Biostar tadi untuk mengextend PCIe. Namun ada beberapa hal yang perlu gue catat juga. Jadi sekarang itu gue pasang dia di port dengan konfigurasinya PCIe yang kali 1 ya guys. Di motherboard gue ini kan di Asus B450F ini memiliki 3 slot PCIe kali 16 dan 3 slot PCIe kali 1. Tadi awalnya gua cek untuk di PCIe kali 16 itu dia si kartu PCIe extendernya itu nggak mau di
nggak mau, maksudnya nggak mau mendeteksi guys, nggak mau mendeteksi kartu, dan motherboardnya pun kayaknya nggak mau mendeteksi. Kemudian gue pindahkan ke PCIe kali 1, baru dia sekarang bisa mendeteksi 6 buah VGA card yang gue sematkan di motherboard gue ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini semuanya dapat terdeteksi 6 buah VGA card ya dengan baik. Gue nggak tahu kenapa kemarin yang Sapphire Nitro-nya nggak mau. Mungkin gue terlalu cepat mengambil keputusan juga untuk gue jual. Harusnya sih gue pasang dulu ya dengan menggunakan ini kartu BTC ini yang dari Biostar, tapi karena memang gue sepertinya kurang sabar, akhirnya gue jual aja itu yang CRX 580 nya. Tapi ya no problem lah, karena 1070 Ti juga lumayan guys, dengan wattnya 125 dapat 28,68 mhs. Mungkin dia beda sekitar 2 mhs dari RX 580, nggak apa-apa lah. Dengan penggunaannya mayoritas menurut gue sama 125 watt, karena kita tahu AMD itu nggak benar-benar banget dalam melaporkan wattage yang dipergunakan kalau kita perhatikan di software dan wall usage-nya. Nanti akan gue coba buat video perbandingannya seberapa bohong sih software itu melaporkan penggunaan listrik yang ditampilkan untuk VGA jika kita bandingkan dengan penggunaan sesungguhnya. Berarti sekarang masuknya di situ ya guys, kalau teman-teman bisa lihat itu di dalam. Nah itu dia ada di situ, dia masuknya PCIe kali 1 bukan kali 16. Tadi gue coba di kali 16, dia nggak mau mendeteksi kartu grafisnya. Sekarang semuanya udah running. Di sini ada 1070 Ti, RTX 3060 Ti, 1660 Super, 1070 biasa, RX 5700, dan main displaynya gue pakai GTX 1060. Sekalian untuk ngegame juga masih kenceng lah 1060. Alright guys, sekarang sudah berselang berapa hari, berarti implementasi kartu Biostar DC BTC2 yang bertindak sebagai PCIe extender terutama untuk kegiatan cryptocurrency mining ini berjalan dengan stabil di motherboard gua, yaitu Asus B450F. Lalu kenapa misalkan teman-teman perhatikan di sini baru 20 jam ya bahkan. Apakah gua bohong? Nggak guys, karena memang beberapa hari berjalan setelah pertama kali gue implementasikan kartu Biostar DC BTC2 ini, gue melakukan beberapa kali setting. Terutama kan teman-teman kalau tahu yang kemarin gue udah ceritakan kan, gue tukarkan kartu CRX 580 dari Sapphire Nitro itu dengan GeForce GTX 1070 Ti dari iChill ya. Itu gue melakukan beberapa kali setting, dan rupanya itu gue akhirnya menemukan kendala baru ketika implementasi dari si kartu Biostar ini. Kendalanya apa sebetulnya? Kendalanya itu nggak membuat sistem itu nggak stabil guys. Sistem sih stabil aja, cuman yang buat bukan nggak stabil lah, mungkin ada bukan di beberapa software juga. Itu udah gue coba di T-Rex maupun di Gminer, itu akan mengalami proses serupa, yaitu kalau misalkan di T-Rex itu nanti dia errornya itu kartunya seakan-akan idle. Kalau di Gminer itu nanti proses miningnya berhenti, ada error apa gitulah. Nah yang membuat error itu gue yakin sih karena implementasi DC BTC2 itu, tapi bukan berarti sistemnya itu nggak stabil guys. Sistemnya sih stabil, hanya ada beberapa step, ada beberapa langkah yang sepertinya itu fix akan menimbulkan error tersebut ya. Langkah-langkah yang sepertinya hampir pasti akan menimbulkan error pada konfigurasi Asus B450F dengan kartu Biostar DC BTC2 pada sistem saya itu seperti ini guys. Kalau teman-teman ingat, konfigurasi saya ketika menjalankan mining rig ini pasti selalu menggunakan beberapa mining software. Hal tersebut saya lakukan karena saya memiliki beberapa keperluan khusus yang akhirnya mengharuskan saya untuk men-split ya. Untuk kondisi pertama adalah kondisi kartu grafis dengan main display. Kartu grafis yang saya pergunakan main display itu akan saya running pada mining software tersendiri. Kemudian sisanya Nvidia dan AMD. AMD akan saya running dengan mining software tersendiri, dan Nvidia akan saya running dengan mining software tersendiri. Namun untuk kartu grafis Nvidia saya, baik yang saya pergunakan untuk main display atau selain itu, saya selalu menggunakan software yang sama antara Gminer atau T-Rex. Untuk mempersingkat, anggaplah saya menggunakan kartu grafis Nvidia saya dengan mining software T-Rex ya, baik main display ataupun mix Nvidia.
Kemudian ketika saya mau main game ataupun mau mengoperasikan yang kira-kira software-software membutuhkan grafik berat, itu kan pasti mining software T-Rex yang saya running khusus di main display itu akan saya matikan dulu, sehingga tersisa mining software T-Rex yang running untuk mix Nvidia selain kartu grafis main display. Ketika kegiatan saya berakhir, kemudian saya ingin mengoperasikan kembali mining software untuk menghandle si kartu grafis main display tersebut. Namun di saat itu saya tidak menggunakan mining software yang sama seperti sebelumnya, yaitu T-Rex. Misalkan saya running dengan Phoenix Miner ataupun dengan G-Miner ataupun yang lainnya. Mining software T-Rex yang running menghandle mix Nvidia itu pasti akan error guys. Tapi errornya itu anehnya hanya berada pada satu GPU, yaitu ada pada GPU RTX 3060 Ti. Sedangkan yang lainnya tidak ada error. Errornya seperti apa yang tadi saya utarakan di awal. Kalau T-Rex itu errornya nanti akan menyebabkan si RTX 3060 Ti-nya itu seakan-akan idle. Nah, kalau di G-Miner yang saya alami itu malah softwarenya akan berhenti sama sekali untuk mining guys. Kemudian kalau misalkan kita kembali sejenak ke belakang, itu kan konfigurasinya semuanya gue pergunakan. Ini gue pakai semua ya guys ya. Ini adalah layout dari motherboard gue. Gue nggak tahu kenapa itu yang masalah. Sebenarnya kartu yang masalah itu bentroknya hanya di RTX 3060 Ti, dan di VGA yang lainnya itu nggak ada masalah. Gue nggak tahu kenapa itu. Yang tadi maksudnya masalahnya tadi ya, di awal gue bilang ya, yang kalau misalkan nggak sama antara penggunaan mining software di main display sama mix Nvidia itu nggak sama, itu nanti error, dan errornya itu hanya di VGA RTX 3060 Ti, nggak pernah di yang lain. Walaupun posisinya udah gue rubah nih, maksudnya dalam artian misalkan tadi si RTX 3060 Ti-nya ada di posisi PCIe kali 1, 2 ini ada di sini. Udah gue rubah dia ke PCIe 16.3, tetap aja errornya itu hanya ada di kartu RTX 3060 Ti. Mungkin ada permasalahan driver atau apa, gue kurang tahu. Nah, kalau kita kembali lagi sejenak awal tadi, sorry saya ngulang lagi. Akhirnya posisi PCIe 1_1 ini nggak gue pakai. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya semenjak gue pasang si Sapphire Nitro itu posisi yang PCIe kali 1 ini nggak bisa kebaca guys. Padahal sebelumnya ya, kayak yang tadi awal-awal banget gue bilang itu, ketika gue masih menggunakan kartu dari HIS sama RX 588GB, cuman brandnya, produsennya dari HIS, itu baik-baik aja guys, running semua. Entah kenapa setelah gue install Sapphire Nitro itu jadi nggak bisa dipakai PCIe kali 1 ini, walaupun akhirnya setelah gue jual dan gue ganti replace dengan GTX 1070 Ti, tetap aja nih kalau misalkan gue pasang di sini pasti ada aja masalahnya, entah kartunya nggak kebaca atau error 43. Nah, error 43 itu sebetulnya kan kita sudah bisa di handle ya. Banyak yang bilang kalau bisa di handle dengan AMD ATI Pixel Clock Patcher, karena di sini juga si software sudah mendefinisikan itu bisa membantu untuk menghilangkan error 43. Tapi tetap aja sih error 43, mau itu gua pasang kartu GTX 1070 Ti dari Nvidia yang baru sekarang gua beli itu, ataupun mau pakai RX 580, atau gua swap pun dengan 1660 Super atau kartu yang lain yang gua miliki, tetap aja kadang-kadang suka error. Gua nggak tahu kenapa, atau mungkin gua harus install ulang, benar-benar clean install. Gua males banget deh kalau mesti clean install. Nah, kartunya sendiri seperti apa sih DC BTC2 itu? Kartunya itu seperti ini sih guys. Ini kalau halaman resminya ya dari Biostar, teman-teman bisa perhatikan sendiri nanti di sini. Sebenarnya kalau gue baca dari deskripsi penjualnya itu, si kartu DC BTC2 ini dari Biostar itu eksklusif support untuk semua motherboard keluaran dari Biostar. Tapi ketika gue tanya penjualnya, nggak masalah untuk motherboard lain. Akhirnya gue beli, gue cek ya, alhamdulillah nggak ada masalah di Asus gue. Hanya masalah yang tadi gue bilang di awal, tapi itu pun udah solve masalahnya, nggak ada permasalahan apa-apa. Sampai sekarang itu running dengan mulus. Ini contoh-contoh konfigurasinya. Dari yang tadinya ini bisa 4, karena ditambah 4 jadi akhirnya bisa support hingga 7 graphic card ya, karena satu slotnya kan sudah dipergunakan. Nah, gue nggak tahu kalau di motherboard Biostarnya sendiri itu bisa nggak dia di running di PCIe kali 16. Karena di sini gue nggak lihat gimana dia cara nempelinnya guys. Coba kalau gue klik di sini, ada nggak cara dia nampilinnya? Apakah dia bisa di PCIe kali 16 ataupun memang harus dikali 1? Nggak ada kan, ini malah masuk ke motherboardnya ya. Di websitenya kurang lebih hanya tampilannya seperti ini, kurang memberikan informasi. Tapi yang jelas kalau di motherboard gue itu dia bisanya runningnya hanya kalau gue tancapkan di PCIe kali 1 dan nggak bisa dikali 16. Kalau teman-teman mau beli, ini harganya ada di Tokopedia ataupun di toko lain, tapi inilah namanya.
dan harganya 288.000, nggak terlalu mahal-mahal banget. Kalau teman-teman hanya punya 1-2 slot PCIe mungkin bisa dipergunakan, tapi perhatikan kembali kalau di motherboard gua kayak yang tadi gua bilang dia nggak mau running di kali 16, jadi mungkin teman-teman harus nyari yang ada kali satunya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu kali guys ya untuk percobaan gue mengenai kartu Biostar DC BTC2 ini yang bertindak sebagai PCI extender. Alhamdulillah nggak ada masalah sampai saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada masalah. Nanti kalau ada budget lagi gue pengen tambahin, gue bener-bener fullkan, berarti harusnya si motherboard ini bisa menjalankan 9 VGA card ya, karena 5 ditambah 4 kan ya, karena satu udah mati. Ya satu udah mati bener, 5 masukin satu ya 8, sorry, bisa 8 VGA card dan bisa sampai 8 VGA card. Oke, kurang lebihnya seperti itu guys. Kalau misalkan ada salah-salah kata saya mohon maaf, tolong koreksinya juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.